Suara denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring porselen mahal itu terdengar seperti musik pemakaman di telingaku. Di hadapanku, Gavin suamiku dan Ibu Handini mertuaku sedang asyik memotong daging steak wagyu yang baru saja diantar kurir restoran bintang 5. Aromanya memenuhi ruang makan, namun tak ada tempat bagi hidungku untuk menikmatinya. Nirmala, itu di tudung saji masih ada nasi sisa kemarin. Digoreng saja atau makan begitu saja pakai garam. Sayang kalau dibuang, Pamali, ucap Ibu Handini tanpa mengalihkan pandangan dari dagingnya. Aku menatap nasi yang sudah agak mengeras di dalam wadah plastik. Dingin dan menyedihkan. Tapi Bu, nasi ini sudah hampir 2 hari. Bukankah lebih baik saya masak yang baru? Tanyaku tenang. Gavin meletakkan pisau steaknya dengan kasar. Masak baru pakai uang siapa? Beras itu beli pakai uangku. Kamu itu cuma di rumah, tidak kepanasan, tidak banting tulang. Tugasmu cuma memastikan tidak ada makanan yang terbuang. Jangan jadi beban yang banyak maunya. Aku menatap Gavin. Pria yang dulu berjanji akan memuliakanku, kini memandangku tak lebih dari sekadar perabot rumah yang bisa ia maki kapan saja. Dia tidak tahu bahwa kemeja yang ia pakai, jam tangan yang ia pamerkan, bahkan posisi manajer yang sangat ia banggakan itu, semuanya berpijak di atas tanah milikku. Baik, Mas, jawabku singkat. Aku mengambil piring plastik, menyendok nasi dingin itu, dan duduk di sudut meja yang paling jauh dari mereka. Oh ya Vin, Ibu Handini meminum air lemonnya dengan anggun. Bagaimana rencana kontrak kantormu di Lentera Tower? Ibu dengar kalau kamu bisa mengamankan posisi di sana, kamu bakal jadi direktur regional. Gavin tersenyum lebar. Wajahnya mendadak cerah. Pasti, Bu. Besok Gavin ada pertemuan dengan manajemen gedung. Pemilik Lentera Tower itu kabarnya sangat misterius. Tapi Gavin sudah siapkan strategi. Begitu Gavin naik jabatan, kita pindah dari rumah ini. Kita beli penthouse. Bagus. Jadi kita tidak perlu satu atap lagi dengan orang yang cuma tahu cara menghabiskan jatah beras. Sindir Ibu Handini sambil melirikku. Aku terus mengunyah nasi dingin itu perlahan. Teksturnya kasar di lidah. Tapi hatiku jauh lebih keras dari nasi ini. Lentera Tower. Batinku sebut nama gedung itu. Gavin tidak tahu bahwa sore tadi Danu orang kepercayaanku baru saja mengirimkan laporan tahunan padaku. Dan di dalam laporan itu, aku sudah menandatangani catatan merah, tinjau ulang kontrak kerja PT Maju Jaya, kantor Gavin. Jika performa pimpinan tidak etis, batalkan kerja sama segera. Mas Gavin, panggilku pelan sebelum mereka beranjak dari meja. Apalagi, sahutnya galak. Semoga sukses pertemuannya besok. Jangan lupa pakai dasi yang kubelikan 2 tahun lalu. Dasi itu punya keberuntungan sendiri untuk pemilik gedung itu. Ucapku dengan senyum tipis yang tak mampu mereka artikan. Gavin hanya mendengus meremehkan. Dasi murah dari pasar swalayan? Tidak level. Aku akan pakai dasi sutra yang kubeli sendiri. Malam itu, ruang tamu berubah menjadi medan perang bagi ambisi Gavin. Berkas-berkas berserakan di atas meja jati. Gavin terlihat sibuk dengan laptopnya. Sementara Ibu Handini duduk di sampingnya, sesekali memijat bahu putranya itu seolah sedang mempersiapkan seorang pahlawan yang akan pergi berperang. Nirmala, kopi hitam, gulanya 1 sendok saja. Jangan kelamaan, teriak Gavin tanpa menoleh. Aku yang sedang mencuci piring di dapur segera mengeringkan tangan. Aku membuatkan kopi itu, lalu membawanya ke ruang tamu. Saat aku meletakkan cangkir, mataku tak sengaja menangkap logo di sampul proposal Gavin. Lentera Tower, strategi ekspansi global. Mas, ini proposal untuk besok, tanyaku sambil berdiri di dekat meja. Bukan urusanmu. Sudah, balik ke dapur. Jangan sampai debu di rak buku itu masih ada besok pagi, usir Gavin kasar. Ibu Handini ikut menimpali sambil mengipasi wajahnya dengan majalah fashion. Nirmala, kamu itu harusnya tahu diri. Suamimu ini sedang berjuang untuk masa depan keluarga. Kamu tidak bisa bantu apa-apa.
Minimal jangan mengganggu konsentrasinya dengan pertanyaan bodoh. Aku tidak beranjak. Aku justru sedikit membungkuk untuk melihat poin utama di halaman pertama proposal itu. Angka proyeksi pendapatan di poin 3.2 itu sepertinya terlalu tinggi, Mas. Biaya sewa di Lentera Tower akan naik 15% bulan depan untuk penyewa baru. Kalau kamu pakai angka lama, proposalmu akan dianggap tidak realistis oleh pemilik gedung. Gavin tertawa meremehkan. Tawa yang terdengar sangat menghina. Dia menutup laptopnya dengan keras. Tahu apa kamu soal properti? Kamu pikir mengelola gedung itu sama dengan mengelola uang belanja yang 100.000 itu? Tahu dari mana kamu soal kenaikan sewa 15%? Paling cuma dengar gosip dari tukang sayur. Ejek Gavin. Aku hanya membaca berita, Mas. Dan feelingku mengatakan. Feeling. Gavin berdiri, menatapku tajam. Feeling MU itu tidak laku di dunia bisnis. Di dunia ini, yang laku itu koneksi dan otak. Sesuatu yang tidak kamu punya. Kamu itu cuma ibu rumah tangga biasa. Nirmala, tugasmu itu di sumur, di dapur, di kasur. Jangan coba-coba mengajari macan cara berburu. Ibu Handini terkekeh. Benar kata Gavin. Sudahlah, Nirmala. Lebih baik kamu masuk kamar. Besok pagi-pagi sekali kamu harus cuci mobil Gavin. Dia harus terlihat mentereng saat masuk ke parkiran gedung mewah itu. Jangan sampai ada noda sedikit pun. Aku tersenyum. Sebuah senyum yang sangat tipis, yang mereka anggap sebagai bentuk kepatuhan. Baik, Bu. Aku akan pastikan mobil Mas Gavin bersih. Sangat bersih. Sampai-sampai semua orang di gedung itu akan memperhatikannya. Jawabku pelan. Di dalam kamar, aku mengeluarkan ponsel tersembunyiku. Aku mengirim pesan singkat kepada Danu melalui aplikasi pesan terenkripsi. Danu, besok ada kunjungan dari PT Maju Jaya jam 10 pagi. Pastikan resepsionis memberikan sambutan istimewa untuk Pak Gavin. Dan sampaikan pada tim legal, kenaikan sewa untuk perusahaan itu jangan 15%, tapi 25%. Katakan itu instruksi langsung dari owner karena risiko reputasi. Pesan terbalas dalam hitungan detik. Siap, Bu Nirmala. Apakah Ibu akan hadir secara resmi? Tentu. Aku akan datang sebagai istri yang mengantar bekal, sebelum aku berubah menjadi owner yang mengantar surat pemecatan. Pagi harinya, suasana rumah sudah tegang. Gavin sibuk mematut diri di depan cermin, menyesuaikan jasnya yang paling mahal. Sementara itu, Ibu Handini sedang duduk di teras dengan wajah angkuh, mengawasi aku yang sedang berlutut di samping mobil, mengelap ban hingga mengkilap sesuai perintahnya. Nirmala, ambilkan sepatu Ibu di dalam. Yang warna nude. Jangan yang hitam, teriak Ibu Handini dari teras. Aku berdiri, mengusap peluh di kening dengan punggung tangan, lalu masuk ke dalam mengambilkan sepatu tersebut. Saat aku kembali dan hendak meletakkan sepatu itu di dekat kakinya, Ibu Handini sengaja menjatuhkan cangkir kopi panasnya tepat ke arah gaun katun lamaku. Aduh, maaf ya, Nirmala. Tanganku licin, ucapnya dengan nada yang sama sekali tidak merasa bersalah. Matanya justru berkilat senang melihat noda coklat besar merusak pakaianku. Aku terdiam, menatap gaun yang basah dan panas itu. Ya ampun, Bu. Itu kan daster kesayangan Nirmala. Meskipun harganya mungkin cuma seharga parkir mobil kamu di kantor nanti. Vin, Ibu Handini tertawa mengejek. Gavin keluar dari pintu sambil menenteng tas kerjanya. Dia melihatku yang basah kuyup, tapi tidak ada sedikit pun rasa iba di matanya. Makanya, Nirmala, kalau jalan itu lihat-lihat. Sudah, jangan berdiri saja seperti patung. Sana ganti baju, bau kopi ini bisa merusak moodku. Mas, panggilku sebelum dia masuk ke mobil. Kamu lupa bawa map biru di atas meja. Itu lampiran penting untuk pihak gedung. Gavin memeriksa tasnya dan mendengus. Untung aku belum berangkat. Kamu ini,
Kalau tidak diingatkan memang tidak ada gunanya sama sekali. Dia masuk kembali ke dalam rumah dengan terburu-buru. Saat itulah, Ibu Handini berdiri dan berjalan mendekatiku. Dengan sengaja, dia menginjak ujung sandal jepitku hingga aku hampir tersungkur, lalu menekan sepatunya ke atas kakiku. "Dengar ya, para si cantik," bisiknya tepat di telingaku. Suaranya sedingin es. "Jangan merasa penting hanya karena kamu tahu soal map itu. Di rumah ini, kamu itu hanya pelayan tanpa gaji. Setelah Gavin jadi direktur di Lentera Tower, aku akan pastikan dia mencari istri yang selevel dengannya. Bukan wanita rumahan yang bau bawang seperti kamu." Aku menarik kakiku pelan, lalu berdiri tegak. Aku menatap matanya dalam-dalam. Tidak ada ketakutan, hanya ketenangan yang menghujam. "Ibu benar," kataku pelan. "Level itu penting. Itulah kenapa aku ingin ibu menikmati saat-saat ini. Karena saat seseorang jatuh dari tempat yang sangat tinggi, biasanya mereka tidak akan punya kesempatan untuk berdiri lagi. Kamu berani mengancamku." Ibu Handini mengangkat tangannya, hendak menamparku. "Gavin, ayo berangkat," teriakku memotong gerakannya. Gavin keluar dengan map di tangan dan langsung masuk ke mobil tanpa pamit padaku. Mobil itu melesat keluar gerbang, meninggalkan debu yang mengenai wajah Ibu Handini. Setelah mereka tidak terlihat, aku masuk ke kamar. Aku melepas daster kotor itu dan melemparkannya ke tempat sampah. Aku berjalan menuju lemari rahasia di balik gantungan baju. Di sana, tergantung sebuah blazer sutra hitam karya desainer ternama dan sepasang sepatu hak tinggi yang harganya bisa membayar cicilan mobil Gavin selama setahun. Aku memoles bibirku dengan lipstik merah gelap. Ponselku bergetar. Pesan dari Danu. Mobil Pak Gavin sudah memasuki area parkir VIP. Dia sedang berdebat dengan petugas keamanan karena tidak diizinkan parkir di sana. "Apa instruksi ibu?" "Biarkan dia berdebat sampai lelah. Setelah itu, arahkan dia ke ruang tunggu biasa. Biarkan dia duduk di sana selama 2 jam. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak dianggap." Aku keluar rumah melalui pintu belakang, di mana sebuah mobil sedan mewah yang berbeda sudah menungguku. Aku melangkah masuk melalui pintu belakang khusus petinggi Lentera Tower. Danu sudah menungguku dengan tablet di tangannya. Wajahnya menunjukkan rasa hormat yang kontras dengan apa yang kuterima di rumah. "Ibu Nirmala, Pak Gavin sudah di ruang tunggu umum selama 90 menit. Dia terlihat sangat emosi dan sudah 3 kali membentak resepsionis kita," lapor Danu. "Bagus. Biarkan dia belajar bahwa dunia tidak berputar di sekeliling egonya," jawabku sambil memperbaiki letak jam tangan Patek Philippeku yang tersembunyi di balik lengan blazer. "Siapkan ruang rapat utama. Tapi sebelum itu, aku ingin bermain sebentar." Aku menuju ke ruang monitor CCTV. Di layar, aku melihat Gavin duduk dengan gelisah. Dia terus melihat jam tangannya, sesekali merapikan rambutnya yang mulai lepek karena keringat. Dia tampak kecil dan tidak berdaya di tengah kemegahan lobi gedungku. Tiba-tiba, ponsel pribadiku bergetar. Telepon dari Gavin. Aku sengaja mengangkatnya dengan suara lemas yang biasa kugunakan di rumah. "Halo, Mas Nirmala. Kamu sengaja ya? Kamu berdoa apa tadi pagi sampai aku sial begini? Aku sudah menunggu hampir 2 jam tapi manajemen gedung ini tidak ada yang menemuiku. Petugas keamanannya juga kurang ajar. Masa mobilku disuruh pindah ke parkiran motor?" teriaknya di seberang sana. "Mungkin mereka sedang sibuk." "Mas, kan gedung besar," jawabku datar. "Tahu apa kamu? Ini gara-gara 2 istri tidak berguna sepertimu. Sialnya sampai ke sini. Sudah, jangan telepon lagi, bikin tambah pusing saja." Klik. Dia mematikan telepon. Aku tersenyum tipis. "Danu," panggilku. "Bawa dia ke ruang rapat kecil di lantai 20. Beritahu dia bahwa direktur operasional akan menemuinya. Tapi jangan aku dulu yang muncul. Suruh Pak Hendra yang menemuinya." 10 menit kemudian,
Aku menyaksikan lewat kaca satu arah di ruang rapat. Gavin berdiri dengan patuh saat Pak Hendra masuk. Pak Hendra adalah orang yang sangat disegani di industri ini. "Pak Gavin dari PT Maju Jaya?" tanya Pak Hendra dingin. "Iya, Pak. Benar sekali. Ini proposal kami untuk perpanjangan kontrak dan..." "Saya sudah baca ringkasannya," potong Pak Hendra. "Ada poin yang menarik. Istri Anda, Ibu Nirmala, apakah dia sehat?" Gavin tertegun. Wajahnya mendadak pucat. "Istri saya? Ah, dia hanya ibu rumah tangga biasa, Pak. Tidak tahu apa-apa soal bisnis. Kenapa Bapak menanyakannya?" Pak Hendra menatap Gavin dengan tatapan menghina yang sangat halus. "Hanya bertanya. Karena menurut data kami, profil perusahaan Anda seringkali mendapatkan kemudahan di gedung ini justru karena rekomendasi khusus. Tapi sepertinya, Anda sendiri tidak sadar siapa yang memberi Anda kemudahan itu." "Maksud Bapak?" Gavin tampak bingung. "Maksud saya..." Pak Hendra menutup map proposal Gavin dengan suara keras. "Proposal ini sampah. Angka sewanya salah. Proyeksinya ngawur. Pemilik gedung ini sangat tidak suka dengan orang yang merasa pintar tapi sebenarnya buta. Tapi Pak, saya bisa perbaiki. Tolong, jabatan saya taruhannya." Gavin hampir memohon. Hanya pemilik gedung yang bisa memutuskan. Dan hari ini, beliau sedang ada di sini. Beliau ingin bertemu dengan Anda secara pribadi untuk membahas etika. Gavin tampak gemetar. Dia mengira owner adalah pria tua yang galak. Dia menyeka keringat di dahinya. "Baik, Pak. Saya akan lakukan apa saja. Saya akan sujud kalau perlu agar kontrak ini diperpanjang." Aku yang berdiri di balik kaca berbisik pelan. "Benarkah, Gavin? Kamu akan sujud di depan beban keluarga ini?" Aku memberi kode pada Danu. "Katakan pada mereka, pertemuan digeser ke rumahku sore ini. Aku ingin dia merasa menang sejenak sebelum aku menghancurkannya di depan ibunya." Gavin pulang ke rumah dengan wajah yang sulit diartikan, antara panik dan punya harapan baru. Ia membanting tasnya di sofa, sementara Ibu Handini segera menghampiri dengan wajah penuh tanya. "Bagaimana, Vin? Kamu sudah jadi direktur?" tanya Ibu Handini antusias. Gavin melonggarkan dasinya dengan kasar. "Manajemen gedung itu aneh, Bu. Pak Hendra bilang proposal saya sampah, tapi anehnya, owner gedung itu mau bicara langsung denganku. Tapi bukan di kantor. Katanya, owner itu mau datang ke sini sore ini untuk melihat karakterku." "Datang ke rumah ini?" Ibu Handini terpekik senang. "Itu artinya mereka menghargaimu, Vin. Orang penting mau datang ke rumah kita. Ini kesempatan. Kita harus terlihat seperti keluarga kelas atas." Aku keluar dari dapur sambil membawa baki berisi air putih. "Mas, mau minum?" Gavin menatapku, tapi kali ini tatapannya berbeda. Bukan hanya hinaan, tapi ada kilat licik di matanya. "Nirmala, dengar. Owner gedung itu orang yang sangat konservatif. Dia suka melihat keluarga yang harmonis dan berkelas. Aku mau kamu dandan yang rapi. Jangan pakai daster buluk itu. Dan satu lagi." Gavin mendekat. Suaranya merendah. "Aku butuh jaminan. Pak Hendra bilang posisiku terancam karena masalah finansial kantor. Aku butuh modal tambahan agar proyekku terlihat meyakinkan di mata owner. Aku tahu kamu masih menyimpan satu set perhiasan berlian peninggalan ibumu di laci lemari, kan?" Aku terdiam. Perhiasan itu adalah satu-satunya kenangan dari ibuku. Itu warisan. "Mas, aku tidak akan menjual atau menggadaikannya." "Halah, pelit sekali kamu," semprot Ibu Handini. "Harta itu tidak ada gunanya kalau cuma disimpan di laci. Kalau Gavin jadi direktur, dia bisa belikan kamu 10 set perhiasan baru. Jangan jadi istri pembawa sial yang menghambat rezeki suami." "Ibu benar.
timpal Gavin. Harta itu sia-sia di tangan orang tidak berguna sepertimu. Kamu tidak kerja, tidak punya koneksi. Gunakan perhiasan itu untuk mendukungku. Itu adalah kontribusi pertama, dan mungkin terakhir, yang bisa kamu berikan untuk keluarga ini. Aku menatap mereka bergantian. Hatiku sudah sedingin es. Aku tetap tidak akan memberikannya. Mas, itu milikku, bukan milikmu. Plak. Gavin memukul meja di depannya hingga cangkir kopiku berguncang. Kamu berani melawan? Dasar beban. Kamu pikir siapa yang memberi kamu makan selama ini? Siapa yang memberi kamu atap? Kalau sore ini aku gagal dan aku dipecat, aku akan pastikan kamu keluar dari rumah ini tanpa membawa sepeser pun. Sudahlah, Vin. Ibu Handini menenangkan putranya sambil menatapku sinis. Biarkan saja si keras kepala ini. Nanti kalau owner itu datang, kita bilang saja Nirmala ini asisten rumah tangga kita. Jangan sampai owner itu tahu kalau istri direktur pilihannya adalah wanita tidak tahu diuntung seperti dia. Aku hanya tersenyum tipis. Ide bagus, Bu. Aku akan bersikap sangat profesional sebagai orang rumah saat tamu itu datang. Aku masuk ke kamar, mengunci pintu, dan menghubungi Danu. Danu, batalkan rencana pertemuan di rumah. Aku berubah pikiran. Aku tidak ingin mengotori kakiku dengan berdiri di rumah yang penuh dengan energi negatif ini. Lalu, apa rencana selanjutnya, Bu? Tanya Danu di seberang telepon. Kirimkan surat resmi ke kantor Gavin. Katakan bahwa owner menolak bertemu di rumah karena merasa profil Pak Gavin tidak sesuai dengan standar etika perusahaan. Dan sampaikan bahwa rapat penentuan kontrak akan dilakukan besok pagi di Lentera Tower. Pak Gavin diwajibkan membawa istrinya sebagai saksi penandatanganan Fakta Integritas Keluarga. Baik, Bu. Dan soal perhiasan Ibu. Aku melirik kotak perhiasan di atas meja rias. Bawa pengawal ke rumah ini besok pagi. Sebelum aku berangkat ke kantor, aku ingin semua aset pribadiku dipindahkan ke brankas gedung. Aku tidak mau ada satu helai rambut pun milikku tertinggal di sini saat aku meratakan harga diri mereka. Aku menutup telepon. Di luar, aku mendengar Gavin dan ibunya sedang tertawa, membayangkan jabatan direktur yang sudah di depan mata. Mereka tidak tahu bahwa ambisi itulah yang akan menjadi tali gantungan bagi karir Gavin. Pagi itu, suasana rumah sangat gaduh. Gavin mondar-mandir dengan gelisah karena surat mendadak dari manajemen Lentera Tower semalam. Harapannya untuk menjamu sang owner di rumah pupus, digantikan instruksi formal yang membuatnya ketakutan. Ia harus membawa serta istrinya. Nirmala, cepat pakai baju yang pantas, teriak Gavin sambil mengencangkan ikat pinggangnya. Aku tidak tahu kenapa mereka mau kamu datang. Tapi paling tidak jangan permalukan aku dengan wajah kusamu itu. Ingat, kamu hanya perlu diam dan mengangguk. Ibu Handini yang sedang menyesap teh di ruang tamu menimpali. Pasti itu cuma prosedur formalitas, Vin. Mungkin mereka ingin memastikan kamu punya istri yang penurut, sehingga tidak akan mengganggu fokus kerjamu. Nirmala, jangan banyak tingkah di sana nanti. Aku keluar dari kamar mengenakan setelan paling sederhana yang aku miliki, sebuah tunik lama berwarna abu-abu. Aku ingin mereka tetap percaya bahwa aku adalah domba yang bisa mereka giring. Aku siap, Mas, kataku datar. Kami berangkat menuju Lentera Tower. Sepanjang jalan, Gavin tak berhenti menghina kemampuanku. Lihat gedung itu, Nirmala. Itu pusat ekonomi kota ini. Orang-orang di dalamnya adalah orang hebat. Kamu masuk ke sana saja sudah sebuah anugerah. Jadi jaga sikapmu. Begitu sampai di lobi, Gavin langsung menuju meja resepsionis dengan gaya angkuhnya. Gavin dari PT Maju Jaya, jadwal rapat dengan direksi di lantai 25. Resepsionis itu melirikku sekilas, lalu menunduk sangat dalam. Bukan pada Gavin, tapi padaku. Gavin mengira penghormatan itu untuknya. Dia membusungkan dada. Silakan menuju ruang rapat VVIP, Pak Gavin. Namun,
Sesuai instruksi, Ibu Nirmala diminta menunggu di ruangan khusus sebelum rapat dimulai, ucap resepsionis itu dengan sopan. Nah, dengar itu. Gavin menoleh padaku. Kamu tunggu di sana. Jangan kemana-mana. Orang sepertimu tidak cocok duduk di meja rapat besar. Aku hanya mengangguk dan berjalan menuju ruangan yang ditunjuk. Begitu pintu tertutup dan Gavin menghilang ke arah lift, wajahku berubah. Danu sudah menunggu di dalam ruangan itu dengan koper berisi pakaian dan dokumen. Waktunya, Bu? Tanya Danu. Waktunya, jawabku singkat. 10 menit kemudian, aku sudah bertransformasi. Blazer hitam dengan potongan tegas, jam tangan mewah yang tadi aku sembunyikan, dan rambut yang tertata rapi. Aku melangkah keluar melalui pintu rahasia yang langsung terhubung ke ruang rapat utama. Di dalam ruang rapat, Gavin duduk di ujung meja panjang, terlihat sangat kecil di hadapan 10 direktur berpakaian rapi. Dia tampak berkeringat dingin karena semua orang dia membisu. Mana ownernya? Bisik Gavin pada Pak Hendra yang duduk di dekatnya. Beliau sedang dalam perjalanan masuk, jawab Pak Hendra dingin. Tiba-tiba, pintu besar jati itu terbuka. Semua direktur berdiri serentak. Gavin pun ikut berdiri, matanya terpaku pada pintu, menanti sosok pria tua berwibawa yang selama ini ada di bayangannya. Langkah sepatuku berbunyi nyaring di atas lantai marmer. Aku berjalan dengan dagu terangkat, langsung menuju kursi utama di ujung meja, kursi yang paling megah. Gavin ternganga. Matanya hampir keluar dari kelopaknya. Nirmala? Apa-apaan ini? Kamu salah masuk ruangan. Keluar. Ini tempat orang penting. Teriaknya panik, mencoba menghampiriku untuk menarik lenganku. 2 petugas keamanan langsung mencekal tangan Gavin sebelum dia sempat menyentuhku. Lepaskan. Dia istri saya. Dia gila. Dia masuk ke sini tanpa izin. Gavin berteriak histeris ke arah Pak Hendra. Aku duduk dengan tenang di kursi kebesaran itu, lalu melipat tangan di atas meja. Aku menatap Gavin dengan tatapan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tatapan seorang pemangsa. Duduk, Gavin. Suaraku bergema tenang namun penuh otoritas. Nirmala, berhenti bercanda. Ayo pulang. Kamu merusak segalanya. Pak Hendra berdehem keras. Suaranya menggelegar di ruangan itu. Pak Gavin, jaga sikap Anda. Anda sedang berbicara dengan Ibu Nirmala, pemilik tunggal Lentera Tower dan pemegang saham mayoritas perusahaan tempat Anda bekerja. Gavin mendadak lemas. Kakinya gemetar hingga dia jatuh terduduk kembali di kursinya. Wajahnya pucat pasi, seperti baru saja melihat hantu. Pemilik tunggal, bisiknya lirih. Aku membuka map di depanku, lalu menggesernya ke arah Gavin. Agenda rapat hari ini bukan soal promosimu, Gavin, tapi soal efisiensi. Dan menurutku, seorang karyawan yang bahkan tidak bisa menghargai istrinya di meja makan, tidak akan pernah bisa menghargai aset perusahaan yang lebih besar. Aku mencondongkan tubuh ke depan. Mari kita bicara soal pemutusan hubungan kerja. Suasana ruang rapat mendadak senyap, hanya menyisakan suara napas Gavin yang tersengal. Dia menatapku seolah-olah aku adalah orang asing yang baru saja turun dari langit. Wajah sombong yang tadi pagi menghinaku kini hancur berkeping-keping, menyisakan raut ketakutan yang menjijikan. Nirmala, ini tidak lucu. Suaranya bergetar, nyaris tidak terdengar. Kamu, sejak kapan? Kenapa kamu tidak bilang kalau ini semua milikmu? Aku menyandarkan punggung ke kursi kulit yang empuk, menatapnya dengan tatapan kosong. Kenapa aku harus bilang? Gavin? Apakah rasa hormatmu hanya diberikan kepada mereka yang memiliki gedung? Apakah seorang istri tidak berhak dihormati hanya karena dia ibu rumah tangga? Gavin mencoba berdiri, tangannya yang gemetar menyentuh meja. Sayang, dengarkan aku. Aku hanya terbawa suasana kantor. Aku melakukan semua ini untuk kita, untuk masa depan kita. Masa depan kita? Aku memotong kalimatnya dengan tawa kecil yang dingin.
Atau masa depanmu dan ibumu yang ingin segera membeli penthouse dari hasil menginjak-injak harga diriku? Aku memberi kode pada Danu. Sebuah kotak kayu kecil diletakkan di depan Gavin. Apa ini? Tanya Gavin ragu. Buka saja. Itu hadiah untuk merayakan kesuksesan yang sangat kamu dambakan. Jawabku tenang. Dengan tangan gemetar, Gavin membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat sebuah dasi sutra berwarna biru tua, dasi yang kemarin dia hina karena dianggap murah dan tidak level. Namun, di balik dasi itu, terselip sebuah amplop coklat kecil. Gavin membuka amplop itu. Matanya membelalak. Itu bukan surat promosi. Itu adalah surat pemutusan hubungan kerja, PHK, dengan catatan hitam. Pelanggaran etika dan penyalahgunaan wewenang. Kamu memecatku. Gavin menatapku dengan mata berkaca-kaca, tapi bukan karena sedih, melainkan karena egonya yang terluka. Nirmala, aku suamimu. Kamu tidak bisa melakukan ini. Apa kata orang-orang nanti? Orang-orang akan berkata bahwa pemilik Lentera Tower memiliki standar yang sangat tinggi untuk karyawannya. Dan kamu, Gavin, bahkan tidak memenuhi standar dasar sebagai seorang manusia. Aku menutup map dokumen di depanku dengan suara berdentum. Mas, ingat dasi itu? Itu adalah simbol keberuntungan yang kukatakan kemarin. Keberuntunganmu berakhir saat kamu menolak memakainya, sama seperti kamu menolak menghargaiku. Gavin tiba-tiba berubah arah. Dia mencoba meraih tanganku di atas meja. Nirmala, tolong. Aku hilaf. Mari kita pulang. Kita bicarakan ini baik-baik dengan ibu. Ibu pasti senang kalau tahu kamu sekaya ini. Kita bisa mulai dari awal. Aku menarik tanganku sebelum dia sempat menyentuhnya. Pulang? Oh, tentu. Aku akan pulang. Tapi bukan sebagai istrimu yang menyajikan nasi sisa. Aku pulang untuk menjemput apa yang menjadi hakku. Aku berdiri, diikuti oleh semua jajaran direksi yang memberikan penghormatan terakhir. Danu, pastikan semua akses kartu kredit atas nama perusahaan yang digunakan Pak Gavin diblokir dalam 1 jam ke depan. Oh, dan satu lagi. Aku menoleh pada Gavin yang masih mematung. Mobil yang kamu pakai tadi pagi? Itu mobil operasional kantor. Silakan pulang naik taksi atau jalan kaki. Seperti yang sering kamu sarankan padaku kalau aku ingin hemat uang belanja. Aku melangkah keluar ruangan tanpa menoleh lagi. Di koridor, aku menelepon orang rumah. Bukan Ibu Handini, tapi seorang kurir pengiriman barang. Kirimkan paket yang sudah saya siapkan ke alamat rumah. Pastikan Ibu Handini yang menerimanya sendiri. Di dalam paket itu, aku mengirimkan sebuah kotak makan berisi nasi sisa yang sudah mulai berjamur dari meja makan tadi pagi, lengkap dengan sepucuk surat. Ini makanan untuk beban keluarga. Selamat menikmati kemewahan yang sebenarnya. Pagi itu, suasana rumah yang biasanya penuh dengan perintah angku Ibu Handini berubah menjadi kuburan. Gavin hanya duduk di lantai kamar, mengemasi baju-bajunya ke dalam koper kain yang sudah lama tak dipakai. Sementara itu, Ibu Handini, dengan harga diri yang masih tersisa di ujung kuku, menolak untuk percaya bahwa ia akan terusir. Gavin, jangan kemas semua baju ibu, bentak Ibu Handini. Ibu tidak sudi tinggal di kontrakan. Ibu akan pergi ke acara arisan Lady Diamond siang ini. Di sana ada Bu Broto, istrinya komisaris bank. Ibu akan minta tolong padanya agar suaminya memberi kamu posisi. Kita tidak butuh belas kasihan si Nirmala itu. Gavin hanya menatap ibunya dengan tatapan kosong. Bu, berhentilah bermimpi. Tidak ada yang mau membantu orang yang di blacklist oleh Lentera Tower. Namun, Ibu Handini keras kepala. Ia memakai gaun terbaiknya, gaun yang sebenarnya belum lunas cicilannya, dan pergi ke sebuah restoran mewah di pusat kota, tempat kaum sosialita berkumpul. Di restoran itu, Ibu Handini mencoba bergabung di meja teman-temannya. Namun, suasananya terasa dingin. Berita tentang kehancuran Gavin di kantor sudah menyebar lewat grup WhatsApp secepat kilat. Jeng Handini,
Tumben datang, ucap Bu Broto dengan nada sinis. Katanya rumahnya lagi mau disita ya? Kok masih sempat arisan? Ibu Handini memaksakan senyum, meski wajahnya memerah. Ah, itu cuma gosip, Jeng. Biasalah, persaingan bisnis Gavin. Oh ya Jeng, soal posisi di bank suami Jeng. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, seluruh restoran mendadak heboh. Manajer restoran berlari ke arah pintu depan, membungkuk sangat rendah menyambut tamu yang baru datang. Itu aku. Aku masuk mengenakan dress sutra putih gading dengan aksesori minimalis namun sangat mahal. Di sampingku, Danu membawakan tas kerjaku. Seluruh mata di restoran tertuju padaku, termasuk meja Ibu Handini. Itu Nirmala? Bisik Bu Broto tak percaya. Bukannya dia itu menantu kamu yang cuma tukang masak di rumah, Jeng? Ibu Handini mematung. Aku berjalan perlahan melewati mejanya, seolah-olah dia hanyalah pajangan dinding yang tak terlihat. Namun, sebelum menjauh, aku berhenti sejenak dan menoleh ke arahnya. Ibu Handini, panggilku dengan suara lembut namun berwibawa. Sedang apa di sini? Bukankah batas waktu pengosongan rumah tinggal 10 jam lagi? Saya pikir ibu sedang sibuk memilah mana barang yang sanggup ibu bawa ke kontrakan sempit di pinggir kota. Satu meja itu langsung senyap. Teman-teman Ibu Handini saling berbisik, menutupi mulut dengan kipas mereka. Nirmala, berani-beraninya kamu mempermalukan aku di depan teman-temanku. Ibu Handini berdiri, tangannya gemetar karena marah. Aku tersenyum sangat tipis. Mempermalukan? Saya hanya mengingatkan fakta. Oh, dan satu lagi. Aku menatap Bu Broto dan yang lainnya. Ibu-ibu sekalian, restoran ini adalah bagian dari jaringan Lentera Group. Dan saya baru saja memutuskan bahwa mulai hari ini, meja ini tidak lagi menerima reservasi atas nama siapapun yang memiliki tunggakan utang atau karakter yang buruk. Manajer restoran langsung mendekat. Mohon maaf, Ibu Handini dan rekan-rekan. Sesuai instruksi owner, mohon segera selesaikan pembayaran dan meninggalkan area. Nirmala, kamu benar-benar keterlaluan. Kamu akan kualat, teriak Ibu Handini sambil menangis karena malu saat petugas keamanan mulai mengarahkannya ke pintu keluar. Aku kembali menatapnya. Mataku dingin tanpa emosi. Kualat adalah kata yang lucu untuk diucapkan oleh orang yang menyuruh istrinya makan nasi basi. Bu, di dunia ini, ada sesuatu yang disebut hukum tabur tuai. Hari ini, ibu baru saja mulai memanen apa yang ibu tanam selama ini. Aku duduk di meja VIP-ku, memesan segelas teh Earl Grey yang hangat. Dari jendela kaca besar, aku melihat Ibu Handini berdiri di pinggir jalan, kebingungan mencari taksi karena semua kartu kreditnya, yang sebenarnya atas nama akun perusahaan Gavin, sudah aku blokir. Ponselku berdering. Pesan dari Gavin. Nirmala, tolong angkat teleponku. Ibu pingsan di jalan. Kami tidak punya uang sepeser pun untuk ke rumah sakit. Tolong, aku suamimu. Aku mengetik balasan dengan tenang. Hubungi asuransi kantormu. Gavin. Oh, maaf. Aku lupa. Kamu sudah bukan karyawan lagi. Mungkin kamu bisa menjual dasi sutra mahal yang kamu banggakan itu untuk membayar ambulans. Di rumah, Ibu Handini sedang duduk bersantai di sofa ruang tamu sambil membolak-balik katalog perhiasan. Senyumnya mengembang, membayangkan sore ini ia akan memamerkan menantu direkturnya kepada teman-teman sosialitanya. Terdengar suara pagar dibuka. Nah, itu pasti Gavin pulang membawa kabar gembira, gumamnya. Namun, yang muncul bukan Gavin. Seorang kurir berdiri di depan pintu dengan sebuah paket kecil yang dibungkus rapi. Paket untuk Ibu Handini, dari Ibu Nirmala, ucap kurir itu. Ibu Handini mengernyit. Nirmala? Dari mana dia punya uang untuk kirim paket? Dengan rasa penasaran, ia membuka paket itu di atas meja marmernya. Begitu kotak terbuka, aroma tak sedap langsung menusuk hidungnya.
Di dalam kotak itu terdapat wadah plastik berisi nasi sisa yang sudah mulai berjamur. Nasi yang sama yang ia sodorkan padaku kemarin. Di atasnya, terselip sebuah kartu ucapan elegan dengan logo emas Lentera Tower. Ibu Handini membaca tulisan di dalamnya. Ini makanan untuk beban keluarga. Silakan dinikmati, karena mulai hari ini, ibu harus terbiasa dengan rasa pahit dari apa yang ibu beri. Kurang ajar. Apa-apaan ini? Ibu Handini melempar kotak itu ke lantai hingga nasinya berceceran. Nirmala sudah gila. Dia berani menghinaku. Tepat saat itu, pintu depan terbuka dengan kasar. Gavin masuk dengan pakaian yang berantakan. Keringat membasahi keningnya, dan wajahnya pucat pasi seperti mayat hidup. Ia pulang menggunakan ojek pangkalan karena semua akses kartu dan fasilitas kantornya diputus seketika. Vin, kamu lihat ini? Istrimu yang tidak tahu diuntung itu mengirim sampah ke rumah. Dia harus diberi pelajaran, teriak Ibu Handini histeris. Gavin tidak menjawab. Ia justru ambruk di kursi, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Vin, kenapa kamu diam saja? Mana kontraknya? Mana jabatan direkturmu? Habis. Bu, semuanya habis. Suara Gavin pecah. Nirmala, dia bukan orang sembarangan. Dia pemilik Lentera Tower. Dia yang punya kantor Gavin. Bu, Gavin dipecat secara tidak hormat di depan semua orang. Ibu Handini terdiam kaku. Katalog perhiasan di tangannya jatuh ke lantai. Apa? Kamu bercanda, kan? Nirmala si babu itu? Pemilik gedung? Tidak mungkin. Gavin lihat sendiri. Bu, dia duduk di kursi utama. Dia bahkan tidak mau menoleh saat Gavin memohon. Gavin mulai berteriak frustrasi. Ini gara-gara ibu juga. Ibu selalu menyuruhku merendahkannya. Sekarang dia membalas kita. Kok jadi ibu? Ibu Handini membela diri, suaranya melengking. Kamu sendiri yang bilang dia beban. Kamu yang setuju dia makan sisa. Sekarang jangan salahkan ibu kalau kariermu hancur. Di tengah pertengkaran hebat itu, aku melangkah masuk ke rumah dengan tenang. Penampilanku masih sama dengan saat di kantor, berkelas dan penuh otoritas. Di belakangku, dua orang pria berseragam petugas keamanan gedung berdiri tegap. Ibu Handini langsung berdiri, mencoba menyerangku dengan kata-kata. Nirmala, kamu pikir karena kamu punya uang, kamu bisa memperlakukan suamimu dan mertuamu seperti ini? Kamu itu istri. Dosa besar kamu mempermalukan suami. Aku menatapnya dengan tatapan dingin yang membuat suaranya mendadak tercekat. Dosa? Bu? Apakah memberi makan nasi basi kepada orang yang menjaga rumahmu bukan dosa? Tanyaku pelan. Apakah menghina istri anakmu sendiri sebagai parasit bukan dosa? Aku mengeluarkan sebuah dokumen dari tas kerjaku. Ini adalah surat peringatan pengosongan properti. Rumah ini atas nama perusahaan Lentera Property Group. Dan sebagai pemilik saham mayoritas, aku baru saja membatalkan hak huni untuk kalian berdua. Kamu mau mengusir kami? Gavin berdiri dengan mata membelalak. Nirmala, ini rumah kita. Bukan. Gavin, ini rumahku. Kamu hanya menumpang selama ini karena aku, kasihan. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang sangat pedas. Kalian punya waktu 24 jam untuk berkemas. Bawa daster pasar loak yang kamu belikan untukku kemarin. Mas, mungkin itu akan berguna untuk Ibu Handini saat kalian tinggal di kontrakan nanti. Ibu Handini terduduk lemas di lantai, tepat di samping ceceran nasi sisa yang ia buang tadi. Malam terakhir di rumah itu terasa mencekam. Gavin dan Ibu Handini duduk di antara tumpukan kardus. Namun, di balik wajah frustrasinya, aku tahu otak licik Gavin tidak berhenti bekerja. Dia mengira aku masih Nirmala yang lugu, yang menyimpan dokumen-dokumen penting di dalam tas yang biasa kubawa ke kantor. Tepat pukul 2 dini hari, aku melihat melalui kamera CCTV di ponselku.
Gavin mengendap-endap keluar rumah menggunakan motor pinjaman tetangga. Tujuannya hanya satu, Lentera Tower. Dia masih memiliki kartu akses cadangan yang belum sempat dideaktivasi karena sistem butuh waktu 24 jam untuk sinkronisasi total. Dia pikir dia cerdas. Dia pikir dia bisa mencuri dokumen aset atau mungkin menghapus catatan hitam namanya di database pusat. Danu, dia sudah bergerak. Ucapku pelan lewat sambungan telepon. Semua jebakan sudah siap, Bu Nirmala. Jawab Danu di seberang sana. Gavin berhasil masuk ke gedung. Dengan napas memburu, dia menggunakan lift layanan menuju lantai 25, ruang kerjaku. Dia berhasil membobol pintu menggunakan kode yang pernah dia intip saat aku lengah. Di kegelapan ruangan, dia melihat sebuah brankas kecil yang terbuka sedikit. Di dalamnya ada tumpukan map biru, map yang dia anggap sebagai nyawa kekuasaanku. Dapat kau, Nirmala. Kalau aku jatuh, kau juga harus jatuh. Bisiknya penuh kemenangan sambil meraup semua dokumen itu. Tiba-tiba, lampu ruangan menyala terang benderang. Gavin terlonjak kaget hingga dokumen di tangannya berhamburan. Aku berdiri di ambang pintu, bersedekap, didampingi oleh 2 petugas kepolisian dan Danu yang memegang kamera perekam. Mencari sesuatu, Mas? Tanyaku dingin. Gavin gagap. Wajahnya pucat pasi. Nirmala? Aku hanya ingin mengambil barang-barang pribadiku yang tertinggal. Barang pribadi? Aku berjalan mendekat, memungut salah satu kertas yang jatuh. Ini adalah draft kontrak rahasia perusahaan dan sertifikat tanah. Sejak kapan dokumen perusahaan menjadi barang pribadimu? Aku suamimu. Aku punya hak atas hartamu. Teriaknya mencoba menggertak, namun suaranya pecah karena ketakutan. Secara hukum, kita sedang dalam proses pemisahan harta berdasarkan perjanjian pranikah yang pernah kamu tanda tangani tanpa membaca isinya 2 tahun lalu. Aku tersenyum puas. Dan apa yang kamu lakukan sekarang disebut pencurian dengan pemberatan serta pembobolan data pribadi. Salah satu petugas polisi melangkah maju. Pak Gavin, Anda kami amankan atas laporan tindakan kriminal. Nirmala, tolong, jangan lakukan ini. Pikirkan ibu. Gavin berlutut, mencoba meraih kakiku, tapi Danu segera menghalanginya. Ibu Handini? Aku menatapnya dengan rasa iba yang dibuat-buat. Ibu Handini sudah kuberitahu lewat telepon bahwa putranya tertangkap basah sebagai pencuri. Tahu apa reaksinya? Dia langsung menyalahkanmu. Gavin, dia bilang ini semua ide bodohmu dan dia tidak mau ikut terseret. Gavin terpaku. Pengkhianatan ibunya sendiri ternyata lebih menyakitkan daripada ancaman penjara. Gavin, kataku sambil menunduk agar mata kami sejajar. Ingat saat kamu menyuruhku makan nasi sisa kemarin? Kamu bilang aku beban karena tidak menghasilkan uang. Sekarang lihat dirimu. Kamu tidak punya pekerjaan, tidak punya rumah, dan sebentar lagi, kamu hanya akan punya nomor tahanan. Siapa yang beban sekarang? Gavin digiring keluar dengan tangan terborgol. Teriakannya menggema di koridor gedung yang sunyi, memohon ampunan yang tidak akan pernah datang. Aku berbalik menuju jendela besar, menatap lampu kota dari lantai 25. Danu, panggilku. Ya, Bu. Pastikan besok pagi berita tentang penangkapan mantan manajer PT Maju Jaya karena kasus pencurian di Lentera Tower masuk ke halaman utama berita bisnis. Aku ingin semua orang tahu bahwa siapapun yang mencoba menyentuh asetku akan berakhir di tempat yang sama dengan Gavin. Baik, Bu. Lalu bagaimana dengan Ibu Handini? Dia masih di rumah itu. Aku memutar gelas kristal di tanganku. Besok pagi, kirimkan truk pembuangan sampah ke rumah itu. Katakan pada petugasnya, ada sampah besar di ruang tamu yang perlu dibuang ke jalanan. Pagi itu, Ibu Handini tidak lagi duduk di sofa marmer dengan segelas teh Earl Grey. Dia duduk di atas trotoar depan gerbang rumah, dikelilingi oleh tumpukan kardus dan truk sampah yang baru saja aku kirimkan. Namun, wanita itu belum menyerah. Dengan sisa-sisa kemampuan aktingnya,
Dia sengaja mengacak-acak rambutnya dan duduk bersimpuh saat melihat beberapa tetangga dan orang yang lewat mulai berkerumun. Dia mengeluarkan ponselnya dan mulai melakukan siaran langsung di media sosial. "Tolong saya. Lihatlah nasib seorang ibu tua yang diusir oleh menantunya yang kaya raya." Tangisnya pecah, air mata buaya mengalir deras di pipinya. "Hanya karena saya orang miskin, menantu saya, Nirmala, tega memenjarakan anaknya sendiri dan membuang saya ke jalanan seperti sampah." Beberapa tetangga yang tidak tahu apa-apa mulai berbisik kasihan. "Ya ampun, kasihannya Bu Handini." Padahal kelihatannya Nirmala itu pendiam. Aku yang sedang duduk di dalam mobil sedan hitam di seberang jalan, hanya memperhatikan layar ponselku. Danu menoleh padaku. "Ibu." Videonya mulai viral. Banyak netizen yang menghujat ibu tanpa tahu fakta sebenarnya. "Apa kita perlu mematikan siarannya?" "Jangan, Danu," jawabku tenang. "Biar dia mencapai puncak panggungnya. Semakin tinggi dia mendaki, semakin remuk tulang-tulangnya saat jatuh nanti." Aku membuka pintu mobil dan melangkah keluar. Kerumunan orang langsung menoleh. Ibu Handini, melihat kedatanganku, semakin kencang melolong. "Itu dia. Itu menantu kejam itu. Lihat pakaiannya yang mahal, sementara aku dibiarkan kelaparan," teriaknya sambil menunjukku dengan jari gemetar. Aku berjalan mendekat, tanpa amarah, tanpa teriakan. Aku hanya membawa sebuah tablet di tanganku. Aku berdiri tepat di depannya. "Sudah selesai dramanya, Bu?" tanyaku pelan, namun cukup jelas untuk didengar orang-orang di sekitar. "Kamu pikir kamu bisa membungkamku dengan uangmu?" tantang Ibu Handini, merasa di atas angin karena didukung penonton. Aku tidak menjawabnya dengan kata-kata. Aku menyalakan tablet itu dan menghubungkannya ke pengeras suara portabel yang dibawa Danu. Silakan semua orang melihat siapa yang sebenarnya diperlakukan seperti sampah di rumah ini. Layar tablet itu memutar video CCTV dapur dan ruang makan selama seminggu terakhir. Rekaman pertama memperlihatkan Ibu Handini sengaja meludahi makanan yang sedang aku masak. Rekaman kedua memperlihatkan Gavin membentakku dan menyuruhku makan nasi basi sambil tertawa bersama ibunya. Dan puncaknya, rekaman suara Ibu Handini yang berkata, "Aku akan pastikan Gavin mencari istri yang selevel, bukan wanita rumahan yang bau bawang seperti kamu." Suasana di depan gerbang mendadak hening. Orang-orang yang tadi bersimpati kini menatap Ibu Handini dengan tatapan jijik. Siaran langsung di ponselnya masih menyala, dan kolom komentar yang tadinya menghujatku, kini berbalik menyerangnya dengan kata-kata yang jauh lebih pedas. "Wah, mertua Dajjal," tulis salah satu netizen. "Pantas diusir. Kelakuannya lebih buruk dari hewan." Wajah Ibu Handini berubah pucat pasi. Dia mencoba mematikan ponselnya, tapi tangannya terlalu gemetar. "Ibu bilang ibu miskin?" Aku bertanya sambil melangkah satu langkah lebih dekat. "Uang yang ibu pakai untuk beli tas itu, uang yang ibu pakai untuk arisan mewah itu, semuanya berasal dari rekening perusahaan saya yang kalian kuras diam-diam. Ibu bukan korban. Ibu adalah pemangsa yang salah memilih mangsa." Aku mengambil ponselnya yang terjatuh, lalu menatap ke arah kamera yang masih melakukan siaran langsung. "Untuk kalian yang menonton," kataku pada ribuan netizen yang bergabung, "jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena mereka terlihat diam di rumah. Karena terkadang, orang yang mencuci piringmu adalah orang yang memiliki meja tempat kamu makan." Aku mematikan siaran itu. Ibu Handini tertunduk, tidak berani lagi menatap wajah para tetangga yang kini mulai melempari kardus-kardusnya dengan cemoohan. "Danu, panggil petugas kebersihan. Bersihkan sisa sampah ini dari trotoar saya. Dan pastikan Ibu Handini mendapatkan kwitansi untuk semua biaya kerugian perusahaan yang dilakukan Gavin. Jika tidak dibayar, dia akan menyusul anaknya ke balik jeruji besi." Aku berbalik masuk ke mobil. Di spion, aku melihat Ibu Handini sendirian di pinggir jalan, memeluk daster pasar loak yang dulu dia berikan padaku, satu-satunya harta yang tersisa untuknya. Setelah urusan di penjara selesai, aku melangkah keluar dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Namun,
Masih ada satu sumber masalah yang membiarkan kesombongan Gavin tumbuh subur selama ini. Pak Hartono, pemilik PT Maju Jaya, atasan langsung Gavin yang dulu sering ikut menertawakanku saat acara kantor. Pagi itu, aku menginstruksikan Danu untuk memanggil Pak Hartono ke kantorku di Lentera Tower. Dia datang dengan terburu-buru, wajahnya penuh keringat, mengira dia akan mendapatkan perpanjangan kontrak yang sempat tertunda. Ibu Nirmala. Sungguh sebuah kehormatan. Pak Hartono membungkuk sangat rendah saat masuk ke ruanganku. Saya benar-benar minta maaf soal Gavin. Saya tidak tahu kalau bajingan itu berani memperlakukan pemilik gedung seperti ini. Saya sudah memecatnya secara tidak hormat. Aku tetap duduk di kursi kebesaranku, memutar-mutar sebuah pena emas tanpa menatapnya. Memecatnya sekarang? Bukankah dulu Anda yang selalu memujinya di depan saya? Anda bilang, Gavin, istrimu ini terlalu beruntung punya suami sukses sepertimu, suruh dia masak yang enak sebagai rasa syukur. Pak Hartono mematung. Wajahnya berubah pucat pasi. Itu hanya gurauan kantor. Bu, saya tidak bermaksud gurauan. Aku meletakkan pena itu dengan suara dentum yang pelan tapi tegas. Dalam dunia bisnis yang saya bangun, tidak ada tempat untuk gurauan yang merendahkan martabat manusia. Anda membiarkan Gavin bersikap arogan karena Anda pikir itu adalah tanda dominasi yang baik untuk seorang pemimpin. Anda salah. Aku menggeser sebuah dokumen ke arahnya. Ini adalah pembatalan permanen seluruh kontrak PT Maju Jaya di semua aset Lentera Group. Anda punya waktu 7 hari untuk mengosongkan kantor. Ibu, tolong. Jika kontrak ini putus, perusahaan saya akan bangkrut. Pak Hartono hampir berlutut di depan mejaku. Semua karyawan saya akan kehilangan pekerjaan. Aku menatapnya dengan tatapan yang sangat tajam, sedalam palung laut. Lalu, di mana hati nurani Anda saat melihat Gavin memaksa saya melayani rekan-rekan Anda seperti pelayan di acara makan malam perusahaan setahun lalu? Anda melihat saya dihina, dan Anda justru tertawa sambil meminta tambah kopi. Suaraku sangat tenang, namun setiap kata terasa seperti sembilu. Dengar, Pak Hartono, integritas itu bukan hanya soal angka di atas kertas, tapi soal bagaimana Anda memperlakukan orang yang Anda anggap di bawah Anda. Anda gagal mendidik bawahan Anda, dan Anda gagal menjadi manusia yang punya empati. Ibu, tolong kasih saya satu kesempatan lagi, rintihnya. Kesempatan itu sudah habis saat kopi yang Anda minta saya buatkan itu, Anda tumpahkan ke tangan saya hanya untuk menunjukkan kekuasaan Anda. Aku berdiri, mengakhiri pertemuan. Silakan keluar. Jangan biarkan keamanan saya menyeret Anda seperti mereka menyeret Gavin. Pak Hartono keluar dari ruangan dengan langkah gontai, tampak seperti pria yang baru saja kehilangan segala yang ia bangun selama puluhan tahun. Danu masuk tak lama kemudian. Ibu, berita tentang kebangkrutan PT Maju Jaya akan segera meledak. Dan soal Ibu Handini, dia sekarang mulai tinggal di perantoko dekat rumah lama Ibu. Aku menatap ke arah jendela, ke arah jalanan kota yang sibuk. Biarkan dia di sana. Aku ingin dia melihat rumah itu setiap hari, namun tidak akan pernah bisa melangkah masuk ke dalamnya lagi. Rasa haus akan kemewahan adalah siksaan yang paling berat bagi orang yang hatinya penuh kesombongan. Aku mengambil napas dalam. Danu, siapkan mobil. Aku ingin makan siang di warung pinggir jalan yang biasa ku datangi dulu. Warung pinggir jalan, Bu? Dengan pakaian seperti ini? Ya. Karena bedanya aku dan mereka adalah, aku bisa menjadi siapa saja tanpa kehilangan jati diriku. Sementara mereka, saat hartanya hilang, mereka tidak lagi memiliki jati diri. Dinding ruang kunjungan penjara itu tampak kusam dan dingin, sewarna dengan wajah Gavin yang kini kuyu. Namun, di balik jeruji, matanya masih menyala dengan sisa-sisa kelicikan. Dia duduk di hadapan pengacara publik yang ditunjuk negara, mencoba menyusun rencana terakhir. Saya suaminya. Secara hukum Indonesia, harta yang didapat selama pernikahan adalah harta bersama, desak Gavin sambil memukul meja besi. Gedung itu
Aset-aset itu, saya berhak atas setengahnya. Kalau saya dapat bagian itu, saya bisa bayar jaminan dan keluar dari sini. Pengacara itu menghela napas, lalu meletakkan sebuah map hitam di hadapan Gavin. Pak Gavin, saya sudah meneliti asal-usul kekayaan istri Anda, Ibu Nirmala. Dan saya sarankan, Anda sebaiknya berhenti bermimpi tentang Gonogini. Maksud Anda? Ibu Nirmala tidak mendapatkan gedung itu saat menikah dengan Anda. Dia adalah pewaris tunggal dari Lentera Holding. Gedung Lentera Tower adalah aset hibah yang sah atas namanya jauh sebelum dia mengenal Anda. Pengacara itu membalik halaman dokumen. Ditambah lagi, ada dokumen perjanjian pranikah yang Anda tanda tangani di hari pernikahan kalian. Gavin tertawa getir. Itu pasti palsu. Saya tidak pernah merasa menandatangani perjanjian apapun. Anda menandatangannya saat Anda menyuruhnya menandatangani berkas asuransi jiwa untuk Anda 2 tahun lalu. Rupanya, di tumpukan kertas itu, Ibu Nirmala menyelipkan perjanjian pemisahan harta. Anda terlalu malas membaca karena saat itu Anda merasa dia hanya wanita bodoh yang bisa Anda tipu. Gavin terdiam. Dunianya serasa runtuh untuk kesekian kalinya. Dia teringat betapa dia sering melempar berkas ke arah Nirmala sambil memaki. Cepat tanda tangan, jangan banyak tanya, kamu tidak akan paham. Ternyata, di saat itulah Nirmala sedang membangun benteng pertahanannya. Tiba-tiba, pintu ruang kunjungan terbuka. Aku masuk dengan langkah tenang. Tidak ada lagi daster atau bau bawang. Aku duduk di kursi di samping pengacara itu, menatap Gavin lewat kaca pembatas. Bagaimana rasanya, Mas? Mengetahui bahwa selama ini kamu tidur di samping orang yang bisa menghancurkanmu hanya dengan satu jentikan jari? Tanyaku datar. Kenapa? Nirmala? Kenapa kamu menyamar jadi orang miskin? Kenapa kamu membiarkan aku dan ibu menghinamu kalau kamu punya segalanya? Teriak Gavin frustrasi. Aku tidak pernah menyamar. Jawabku tenang. Aku hanya ingin menjadi istri biasa. Aku ingin dicintai karena diriku, bukan karena gedungku. Tapi kalian justru menunjukkan bahwa cinta kalian punya label harga. Kalian menghargai orang berdasarkan apa yang mereka punya, bukan siapa mereka. Aku mencondongkan tubuh ke arah kaca. Aku memberimu waktu 2 tahun untuk menunjukkan sedikit saja rasa hormat. Tapi setiap hari, yang kudapat hanyalah hinaan. Kamu gagal dalam ujian paling dasar. Gavin, ujian kemanusiaan. Gavin menangis. Air matanya jatuh di atas meja kusam itu. Nirmala, tolong cabut laporannya. Aku janji akan berubah. Kita bisa mulai lagi. Aku akan jadi suami yang penurut. Suami yang penurut atau pelayan harta? Aku berdiri, merapikan blazerku. Gavin, kamu menuntut harta Gonogini? Silakan. Tapi tim hukumku sudah menyiapkan tuntutan balik atas penggelapan dana perusahaan selama 2 tahun terakhir. Nilainya jauh lebih besar dari apapun yang bisa kamu tuntut. Jika kamu melanjutkan tuntutanmu, masa tahananmu akan bertambah 10 tahun lagi. Gavin tercekat. Dia tahu dia kalah telak. Satu lagi, kataku sebelum pergi. Ibumu kemarin datang ke kantor, memohon-mohon padaku untuk memberinya uang makan. Aku memberinya sesuatu. Apa? Kamu memberinya uang? Tanya Gavin dengan secercah harapan. Tidak. Aku memberinya alamat dapur umum dan sebuah daster lama milikku. Aku bilang padanya, ini pakaian untuk orang yang tidak berguna. Kata-katamu sendiri memang paling pas untuk menggambarkan kalian sekarang. Aku berbalik pergi, meninggalkan suara teriakan Gavin yang memanggil namaku berkali-kali. Teriakan itu terdengar seperti musik yang merdu di telingaku. Suara keadilan yang akhirnya terbayar tunai. Langit sore itu berwarna abu-abu, seolah turut merasakan keputusasaan yang sedang menyelimuti hidup Ibu Handini. Wanita yang dulunya merasa terlalu mulia untuk menyentuh gagang pintu dapur itu, kini duduk di atas ubin semen yang lembab di depan sebuah ruko kosong. Hanya dalam hitungan hari, penampilannya berubah drastis. Gaun mahalnya sudah kusam,
Dan tas branded palsunya telah ditukar dengan beberapa bungkus nasi bungkus murah demi menyambung hidup. Dari kejauhan, ia melihat mobil sedan hitam yang sangat ia kenali berhenti tepat di depannya. Matanya yang cekung mendadak berbinar. Dengan sisa tenaganya, ia berdiri dan berlari menghampiri pintu mobil sebelum aku sempat turun. "Nirmala! Nirmala, tolong ibu!" teriaknya sambil menggedor kaca mobil. Aku turun perlahan. Danu mencoba menghalanginya. Namun aku memberi isyarat agar ia membiarkan wanita itu mendekat. Ibu Handini langsung berlutut di kakiku. Tangannya yang kotor mencoba memegang ujung celana kainku yang mahal. "Nirmala, ibu minta maaf. Ibu mengaku salah. Ibu sudah tidak kuat lagi. Nak, ibu tidur di jalanan. Tidak ada yang mau menerima ibu. Tolong beri ibu sedikit uang untuk kos-kosan. Atau biarkan ibu tinggal di pavilion kecil di belakang rumahmu. Jadi pembantumu pun ibu mau." Tangisnya pecah. Kali ini terdengar lebih seperti rintihan ketimbang akting. Aku mundur satu langkah. Melepaskan pegangannya dengan halus namun tegas. "Jadi pembantu saya, Bu?" Aku bertanya dengan nada sangsi. "Bukankah ibu dulu bilang kalau saya ini beban karena hanya bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga? Pekerjaan ini terlalu rendah untuk wanita berkelas seperti ibu." "Ibu hilaf, Nirmala. Ibu hanya ingin Gavin sukses." "Ibu tidak ingin Gavin sukses. Ibu hanya ingin harga diri ibu naik dengan menginjak pundak anak dan menantu ibu sendiri," jawabku dingin. "Ibu tahu apa yang paling menyakitkan dari kemiskinan? Bukan perut yang lapar, tapi ingatan akan kemewahan yang pernah kita sia-siakan karena kesombongan." Aku mengeluarkan sebuah bungkusan kecil dari tas. Ibu Handini menatap bungkusan itu dengan penuh harap, mengira itu adalah tumpukan uang tunai. Saat aku membukanya, wajahnya mendadak kaku. Isinya adalah 2 buah kerupuk kaleng dan secentong nasi yang sudah mengeras. "Ini makanan yang ibu berikan padaku di hari terakhir aku tinggal di sana," kataku sambil meletakkan bungkusan itu di sampingnya. "Ibu bilang ini makanan yang pas untuk orang yang tidak berguna. Sekarang, silakan ibu nikmati pemberian ibu sendiri. Karena mulai hari ini, tidak akan ada 1 sen pun uang dari Lentera Group yang jatuh ke tangan ibu." "Nirmala, tega kamu. Aku ini ibumu, secara hukum," teriaknya, mencoba kembali menggunakan statusnya. "Ibu mertua saya adalah orang yang seharusnya membimbing, bukan menghancurkan. Dan status itu sudah hilang saat ibu tertawa melihat Gavin memaki saya." Aku masuk kembali ke dalam mobil. Sebelum menutup pintu, aku menatapnya untuk terakhir kali. "Oh ya, satu lagi. Gavin baru saja dijatuhi vonis tambahan karena kasus penipuan dana nasabah yang ia lakukan untuk membiayai gaya hidup mewah ibu. Dia akan di sana untuk waktu yang sangat lama. Sepertinya, doa ibu agar dia menjadi orang besar terkabul. Dia sekarang punya kamar besar di penjara pusat." Mobil melaju perlahan. Dari kaca spion, aku melihat Ibu Handini terduduk lemas di aspal, memandangi nasi sisa itu dengan tatapan kosong. Tidak ada lagi teman sosialita yang datang membantu. Tidak ada lagi pujian yang ia cari. Yang tersisa hanyalah bayangan dirinya yang dulu, yang hancur karena keserakahannya sendiri. "Danu, panggilku." "Ya, Bu." "Tutup semua akses informasi tentang mereka dariku. Aku sudah memberikan keadilan yang cukup. Sekarang, saatnya aku membangun kembali hidup yang sempat tertunda karena melayani orang-orang yang salah. Hari ini adalah hari yang paling tenang dalam hidupku." Aku berdiri di depan cermin, mengenakan kebaya modern berwarna putih tulang yang bersahaja namun elegan. Tidak ada lagi beban di pundakku. Tidak ada lagi suara makian yang menggema di telingaku. Di atas meja rias, terletak sebuah map biru berisi akta cerai yang baru saja disahkan oleh pengadilan. Gavin tidak hadir dalam sidang terakhir. Dia terlalu sibuk beradaptasi dengan dinginnya lantai penjara. Kabarnya, dia sering menangis setiap kali melihat berita kesuksesanku di televisi selasar penjara. "Mobil sudah siap, Bu Nirmala." Suara Danu membuyarkan lamunanku. "Terima kasih, Danu."
Mari kita selesaikan bagian terakhir dari perjalanan ini. Aku tidak pergi ke pesta mewah. Aku pergi ke sebuah balai pertemuan di pinggiran kota yang baru saja selesai kubangun, Wisma Nirmala. Ini adalah pusat pelatihan dan pemberdayaan bagi para ibu rumah tangga yang mengalami kekerasan ekonomi dan verbal. Wanita-wanita yang dulunya sepertiku dianggap beban karena tidak memiliki penghasilan sendiri. Saat aku melangkah masuk, ratusan wanita berdiri dan bertepuk tangan. Di sana, aku tidak berdiri sebagai owner Lentera Tower, tapi sebagai sesama penyintas. Aku naik ke atas panggung kecil, menatap wajah-wajah yang penuh harapan itu. Aku teringat pada meja makan marmer di rumah Gavin, tempat di mana aku dipaksa makan nasi sisa. Dulu, suaraku bergema tenang namun bergetar oleh emosi. Saya pernah diberitahu bahwa saya adalah parasit. Saya diberitahu bahwa karena saya hanya di rumah saja, suara saya tidak berharga dan nasi yang saya makan adalah sedekah. Suasana balai menjadi sunyi senyap. Tapi hari ini, saya berdiri di sini untuk membuktikan satu hal. Meja bisa berbalik. Jangan pernah membiarkan siapapun mendefinisikan harga dirimu berdasarkan saldo di rekeningmu atau jabatan di kartu namamu. Seorang ibu rumah tangga adalah manajer, perawat, guru, dan jantung dari sebuah kehidupan. Jika mereka tidak bisa menghargaimu saat kamu mencuci piring mereka tidak layak duduk di mejamu saat kamu sukses nanti. Setelah pidato singkat itu, aku berjalan menuju taman di belakang gedung. Di sana, aku menanam sebuah pohon jati kecil. Simbol kekuatan yang tumbuh perlahan namun akan berdiri kokoh selama ratusan tahun. Tiba-tiba, Danu mendekat dengan ragu. "Bu, ada surat dari Ibu Handini." Dia mengirimkannya lewat petugas kebersihan ruko tempat dia sering berteduh. Aku menerima surat kusam itu dan membacanya. Hanya ada satu kalimat pendek dengan tulisan tangan yang gemetar. "Nirmala, tolong kirimkan nasi sisa itu lagi. Setidaknya itu lebih baik daripada tidak makan sama sekali. Maafkan Ibu." Aku melipat surat itu, lalu menyerahkannya kembali pada Danu. "Apa yang harus saya lakukan, Bu? Apakah saya kirimkan bantuan?" tanya Danu. Aku menatap langit sore yang cerah. "Kirimkan dia ke panti jompo milik yayasan sosial. Beri dia makan 3 kali sehari dengan layak. Tapi jangan pernah biarkan dia tahu itu dariku. Aku sudah memaafkannya. Tapi aku tidak akan pernah membiarkan racun yang sama masuk kembali ke dalam hidupku. Biarlah dia menghabiskan masa tuanya dengan merenung, tanpa kemewahan yang dulu dia tuhankan." Aku berjalan menuju mobil, meninggalkan masa laluku yang pahit di belakang. Aku bukan lagi istri yang tersembunyi di balik tudung saji. Aku adalah Nirmala, wanita yang belajar bahwa balas dendam terbaik bukanlah dengan kebencian, melainkan dengan menjadi versi diri yang paling bahagia dan berdaya. Sambil memandang gedung Lentera Tower yang menjulang di kejauhan, aku tersenyum. Meja sudah benar-benar terbalik. Dan kali ini, aku yang menentukan siapa yang boleh duduk di sana.